Kalau gua harus buka toko lagi dari awal di TikTok Shop, apa sih yang bakal gua kerjain biar toko ini rame? Gini, gua bahas ini karena gua tahu banyak banget di antara kalian yang kayaknya nih mau mulai jualan. Terus gue udah buka, gue udah ngupload, terus udah gitu gue udah jalan, kok nggak pecah telur ya? Terus harus ngapain sih biar laku? Gimana sih cara nge-brandingnya biar jalan? Kok begini, kok begitu dan lain sebagainya. Nah, di sini di video kali ini gue mau jelasin kalau yang gue lakuin seperti apa. Yang sebenarnya sih belum lama juga. Kayaknya ada toko baru yang kita umurnya baru 3 bulan. Ya ini produknya di sini 3 bulan, tapi itu omsetnya udah ratusan juta gitu ya. Nah, di sini gue mau spill gimana caranya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali nonton, nah jangan lupa buat pertama lo klik subscribe dulu dan klik aktifin notifikasi loncengnya ya. Yuk kita mulai gitu ya. Memang gue tahu nih bikin toko itu challenging, menantang gitu ya. Soalnya ada yang bilang, ah itu orang mah keluar-keluar udah enak anjir, udah gede, coba suruh buka lagi dari nol, bisa nggak? Sering pengen dong ngomong kayak gitu, atau lu sering ngomong kayak gitu? Atau lu pengen menantang orang melakukan seperti itu gitu ya? Tapi sebenarnya gini, segala sesuatu itu ada polanya, segala sesuatu ada rumusnya, dan kita bisa replika tingkat keberhasilannya. Makanya di video kali ini gue mau bagiin ke kalian kalau gue bakal ngapain sih gitu ya. Yang pertama nih, kalau misalnya pertama banget kalau lu buka toko di TikTok Shop, pasti yang pasti ya lu harus siap ya sebenarnya administrasinya ya. Administrasi ini itunya pertama lu beresin dulu. Mungkin mau pakai KTP atau mau pakai nama perusahaan atau mau pakai apa whatever lah. Itu hal basic ya yang maksud gua nggak perlu ajarin, lu bisa lah ya. Yang kedua, poin kedua adalah yang gua lihat ya banyak seller itu suka miss itu adalah ketika di product creation. Product creation itu apa sih? Gini, lu mau jual produk yang lu jual apa? Nah, kalau gue banyak ngobrol sama banyak orang yang jualan, ketika gue tanya, lu kenapa sih jualan koper misalnya? Lu kenapa sih jualan tas? Lu kenapa sih jualan celana? Lu kenapa sih jualan baju? Dan kalian tahu nggak? Jawabannya selalu sama. Dan template. Karena dari dulu, gue udah jual itu. Terus, maksud lo, jadi kalau dari dulu lo jual itu, berarti lo bakal jual itu selamanya gitu. Kan belum tahu juga kan, bener nggak? Makanya, pertama, product creation ini gue bilang adalah satu hal yang lo tuh benar-benar nggak boleh miss, nggak boleh lewat, nggak boleh apa. Karena product creation itu nentuin toko kalian bakal sengebut apa, sebesar apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nih, gue cerita nih ya. Dulu banget waktu awal-awal Mea baru mulai gitu ya. Kita pernah dapat satu klien. Bisa dibilang nih klien rese banget sih. Terus udah mah rese, kagak nyambung. Terus udah gitu kita bilang kayak, Bu ini tuh lo nggak mungkin jalan loh. Gitu. Jadi kayak kita perusahaan yang belum buka terlalu lama, terus udah gitu kita klien pertama yang langsung kita tolak mentah-mentah adalah orang ini. Kenapa? Karena kita udah tahu ini nggak mungkin laku. Udah di reject segala macam gitu ya. Dan lu tahu nggak kenapa? Karena dari product creation ketika kita lihat ini udah gagal total. Kenapa gue bilang gagal total? Satu gini, lu bayangin dia mau jual ceritanya produk beauty, skincare muka, gitu ya. Kemasannya pakai plastik clip. Yang kayak, siapa yang percaya sama lu? Dia bilang di tempat gue laku, dalam arti orang goblok yang beli. ya bayangin kalian mau dijual secara ini, plastik clip yang gak ada steril-sterilnya, yang wah udah ini pokoknya menyalahi semua aturan lah. Gue yakin kagak Bepom juga deh gitu, makanya kita tolak banget gitu. Nah, kadang banyak seller tuh, memang sih lu gak se-ekstrim itu gitu, tapi maksud gue lu lupa tentang hal ini. Lu mau beli di online, enaknya di online itu satu, enaknya TikTok itu satu. Ketika kalian buka TikTok, kalian bisa menjangkau se-Indonesia. Pasarnya makin banyak, persaingannya makin banyak. Jangan, iya kan, yang jualnya makin banyak dong. Sikut-sikutannya, wih, jangan ditanya kan. Keras, gitu ya. Sampai ribut-ributan, banyak. Sering kan, lihat drama ribut kan, apalagi di skincare tuh. Si ini lawan si itu. Rame banget. Bener? Kenapa? Karena ya memang persaingan sekeras itu. Gitu. Nah, makanya yang paling penting pertama yang gue pengen bahas sama kalian adalah product creation kalian. Pertama gini, lu udah sesuai belum sama pasar TikTok? Yang lu perlu sadar adalah TikTok itu isinya kan banyaknya Gen Z, ada juga mama gitu ya, cukup banyak lah sekarang, udah mulai agak ini ya, udah mulai makin meluas. Nah, orang-orang yang di TikTok itu tuh pasti punya kesukaan, punya masalah, punya kebutuhan, punya sesuatu yang dipengen. Bener nggak? Nah, produk kalian menjawab itu atau enggak? Nah,
Yang biasanya orang itu pasti sering salah dan susah jualan itu adalah ketika produk lu, misalnya gini, gue punya baju. Terus kelebihan baju lu apa? Ya nggak ada, pokoknya ini baju kayak gini. Namanya juga baju, lu mau apa lagi sih? Gitu. Ya ketika kayak ibaratnya kalau ketika lu ditanya kelebihan produk apa dan kalian nggak bisa jawab, itu dia. Itu kesalahan pertama dan biasanya produk lu nggak mungkin jalan. Jadi kalau lu sekarang lagi ngalamin ini, gue kasih tahu nih, tobat. Lu tobat dulu, coba deh lu benerin dulu, lu cek dulu gitu ya. Kalau perlu apa ya, upgrade otak dulu gitu dikit gitu. serius gue ngomong ini bukan gue jahat, tapi maksud gue mau kasih tau ke kalian adalah ketika kalian bisa lakukan ini dengan benar, itu bakal lebih gampang. Karena sebenarnya gini, ternyata jualan itu apa ya, maksudnya kalau lu baca buku, banyak buku gitu, banyak buku yang ngajarin kalau lu mau kaya rumusnya cuma dua. Satu, memenuhi kebutuhan banyak orang, atau kedua, menyelesaikan masalah. Jadi lu pilih dari dua. Satu, lagi banyak yang cari apa kagak. Kedua, ada masalahnya apa kagak. Kalau lo memenuhi kebutuhan selamat, lo bisa dapat. Kalau lo menyelesaikan masalah juga bisa gitu ya. Antara dua itu, cuman antara dua itu aja. Gitu. Ketika yang lain-lain, sulit. Nangkap ya, maksud gue ya. Jadi, product creation ini lo harus cari. Contoh gini, ini dua toko, gue tadi bilang ya, toko yang baru gue bikin ini Affiliate Academy. Ini lo bisa cek di TikTok. Ini kita baru mulai itu kalau nggak salah Oktober akhir apa November gitu. Kayaknya TikTok shopnya Oktober akhir apa November gitu. Kita baru mulai jalan. Produknya baru 2, tapi ya penjualan kita udah lumayan. Kenapa? Karena di sini yang gue lihat adalah ya ini masalahnya apa? Masalah yang ada adalah banyak afiliator nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus melakukan apa. Di sinilah kita bikin produk pertama. Ini menyelesaikan masalah. Masalah yang kedua adalah ini mencari kebutuhan. Ketika mereka mau jalan, mereka butuh sesuatu nih yang bantu merapihkan. Jadilah bikin planner. Jadi ini adalah dua produk yang kita lihat dari satu menyelesaikan masalah, kedua ada kebutuhannya, gitu ya. Nah, kalau ini lu udah beres, langkah berikutnya lebih gampang. Tapi kalau ini lu belum beres, beneran, gua sih beneran sulit ya. Tapi kalau lu mau cobain, boleh, oke? Tahap 1 kayak gini. Nah, tahap 2. Kalau udah tahap 2, lu pilih nih produk kalian itu mau dipasarin di mana. TikTok itu ada 5 nyawanya. Kalau gue lihat ya, ada 5. Pertama, lu bisa main ngomongin apa tuh namanya? Search. Search ini itu efektif banget kalau produk lu demand-nya tinggi. Demand tinggi itu apa sih? Ya banyak orang cari. Misalnya nih, contoh ya produk-produk yang banyak orang cari apa sih? Misalnya kayak katakanlah fashion cukup banyak yang nyari gitu ya. Elektronik cukup banyak yang nyari, tapi ada kebutuhannya nih gitu. Ada yang orang cari. Memang sih TikTok sekarang kita belum bisa riset yang banyak orang cari apa, jumlah pasti belum ngasih, tapi kalian bisa pakai kira-kira deh, ini kira-kira yang nyari seberapa banyak ya. Bayang gak? Ini yang pertama. Yang kedua adalah lo bisa bikin konten. Konten itu tujuannya adalah buat menginfluence orang itu biar orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Terus apa ya? Kalau bahasa Sundanya gitu ya, itu ngabibita. Pernah denger gak lo? Kalau lo kagak tahu ngabibita tuh apa ya? Menggoda supaya lu pengen, supaya lu mupeng, supaya kalian jadi, aduh, kayaknya gue pengen coba deh gitu. Nah, itu adalah ngabibita gitu ya. Bikin konten tuh tujuannya buat itu, gitu ya. Nah, terus ketiga, ya itu sebenarnya ada yang namanya affiliate. Kalau affiliate kan sebenarnya gini sih guys, affiliate itu sama aja, sama konten, cuma dikerjain sama orang lain, gitu. Live streaming itu ibaratnya kayak lu lagi bikin satu event khusus jualan, buat meledakkan omset. Yang kelima adalah ads. Ads itu memastikan supaya konten kalian tuh yang lihat banyak. Tapi basicnya cuma 2, dicari apa lu ini nih, apa tuh menggoda gitu ya. Lu punya masalah lu begini kan, nah kalau lu begini lu harus begini, nah itu adalah konten gitu ya. Nah terus gimana nih kalau gue bikin toko, apa yang harus gue lakuin? Ini cerita gue dulu bikin Affiliate Academy. Waktu di awal kita tahu produk kita awal adalah produk kita awal itu adalah si masalah ini kagak bakalan jalan kalau misalnya orang tuh nggak ngeh kan. Jadi yang waktu itu dilakuin adalah kita nyiapin strategi awal Affiliate Academy itu bukan dari search, tapi Affiliate Academy itu dari konten. Tapi kontennya ini gue ngomongin massive. Affiliate Academy waktu itu kita tembus berapa ya? Bulan pertama 100 jutaan, bulan kedua juga di TikTok Shopnya 100-200 jutaan. Jadi lumayan bagus, padahal cuma satu buku. Bukunya kalau dibilang murah, enggak, mahal. ini buku 350.000 gitu kan. Gila mahal banget buat setipis ini. Betul. Kenapa? Karena yang dijual sebetulnya bukan bukunya. Tapi Affiliate Academy itu menjual komunitas dan menjual platform. Buku itu cuma dalam bentuk fisiknya. Kalian kebayang nggak? Ini yang gue jual nih sebenarnya. Nah, terus di Affiliate Academy ini caranya gimana? Kita bikin konten. Waktu itu kan ini kan gue joinan berempat ya. Ada gue, ada Cafe, ada Kodenis, ada Miss Konten. Nah, ini masing-masing itu bikin kayak pas kita kalau mau launching itu konten itu 8 sampai 10.
Kali 4 jadi lu bayangin ada 40 tuh. Nah, 40 ini langsung dihajar, langsung di ads. Kenapa butuh di ads? Ya biar banyak viewers ya. Terus kedua, kita juga mempersiapkan. Kita tahu kalau kita doang yang ngomong, orang itu nggak percaya. Kenapa? Gini, kalau kalian masih berpikir, kayak, aduh, gue mau buka TikTok Shop, gue cuma ngupload doang, terus berharap laku, lupain. Jadi gue bilang, lupakan. Lu tungguin tuh, sampai tahun nanti. Kagak tahu, kecuali lu hoki. Tapi yang masalahnya hoki, tidak bisa diulang. Makanya sering banyak orang yang suka ngomong gini, kok kenapa ya dulu toko saya rame, tahu-tahu sepi. Terus ditanya, lu kenapa dulu rame? Kagak tahu kenapa. Ya itu gue bilang, hoki. Ya kebetulan gitu ya. Kalau lu nggak hoki, cara yang maksudnya bisa direplika terus menerus ya, itu caranya kayak gini. Contoh kayak gini, gue suruh bikin toko baru lagi, bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Gue bakal lihat produknya butuh konten atau butuh search. Atau dua-duanya gitu loh. Kebayang nggak? Dan gue bakal lakuin step-stepnya gitu loh. Kayak misalnya kayak ini ya, 40 konten di awal, ditambah ada beberapa kreator yang kita kenal, kita minta mereka jadi ngafiliat. Jadinya itu ada tambahan, mungkin kita waktu di awal itu dalam, bukan 1 bulan pertama nih, gue bukan ngomong 1 bulan ya. Gue mungkin ngomong kayak 1 minggu pertama tuh kayaknya kita punya 100 video. 100 video yang ke-publish, dan di ads. Nah catet nih, 100 publish, ads, itu kuncinya. Dan ketika dibikin gimana? Boom, orang itu maksudnya gini, kayak di awal begitu ngeliat, oh iya tahu, udah gitu lihat lagi dari si A, lihat lagi dari si B, lihat lagi dari si C, lihat lagi dari si D, lihat lagi dari si E. Ibarat kayak lu bayangin nih, audiens itu kita kepung, kita serang, kalau berperang nih, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, yang tadinya dia mikir, gue pikir-pikir dulu deh, jadinya kagak bisa pikir-pikir, kayak gila, si ini ngomong, si itu ngomong, si ini ngomong, si itu ngomong, jadilah banyak yang belanja, gitulah, jadilah banyak yang belinya gitu ya. Jadi affiliate kita tembakin. Nah, udah gitu di bulan berikutnya kita konten nggak cuma sampai situ gitu. Jadi kalau pertama mungkin cuma 4 plus beberapa affiliate mungkin 10, tapi dalam waktu 1 bulan pertama kayaknya udah ada 100 sampai 200 orang yang bikin konten tentang affiliate. Gimana caranya? Bikin campaign. Nah, jadi kayak user yang ada atau apa nih, kita bikin campaign nih. Lu bikin kayak gini, nanti kita kasih hadiah ini, kasih hadiah itu gitu kan. Nah, ini kalau gue ngomong kayak gini pasti banyak yang ngomong, oh gila produk gue mau untungnya nggak cukup, mana bisa kayak gini kayak gitu. Gue mau bilang sama kalian, makanya itu yang bikin syarat. Kunci bisnis zaman sekarang sebenarnya simpel. Lu butuh cuan biar hidup. Kalau bisnis lu profitnya kurang, susah buat hidup. Mendingan lu buat lagi, lu lihat lagi, lu bikin lagi produk creation, value creationnya lu bikin lagi supaya nanti lu bisa jual dengan margin yang cukup tinggi. Jadi lu mau bikin apa? Lu mau bikin kayak gua, kontennya banyak, bisa. Lu mau bikin konten, kasih komisi lumayan, kasih ads, bisa, kagak masalah. Kenapa? Udah kita hitung ini masuk. Bahkan udah kayak gini kita masih bikin campaign. Bahkan kemarin kita bikin lagi campaign nih, lu bikin, gua lupa ya campaignnya apa ya, tapi kalau nggak salah affiliate claiming kemarin tuh adalah lu punya komisi sekian kita kasih handphone. Oh, kan itu kan sesuatu yang kayak wow, bikin orang itu makin banyak yang makin jalan. Nah, kenapa kayak gini? Karena gini, kalau konten basicnya cuma satu. Konten yang perlu kalian nge adalah orang itu butuh apa ya? Ada satu yang gue pernah belajar dari salah satu influencer luar. Kalau buat orang beli produk kalian, mereka tuh butuh nonton atau butuh percaya. Kadang percaya tuh bisa lihat dari nonton ya, nonton cukup lama gitu ya. Dimana rumusnya adalah per 1 jam itu bikin orang mau keluar duit kurang lebih $100, di Indonesia 1 jutaan lah. Tinggal masalahnya nyampe nggak durasi konten lo yang buat itu 1 jamnya. Nah kalau lo ya semua yang ngomong kan pasti enak, kayak gue tahu pasti kan orang juga ngomongnya, makanya dibikinlah supaya yang ngomongnya banyak. Nah, kan jadi gak lu doang. Jadi cepet nih 1 jamnya gitu loh. Dan gak kerasa. Dan ini yang gue lakuin dan terbukti efektif. Nah, ini yang pertama. Terus udah gitu apa? Berarti tadi gue baru ngomong konten sama ads ya. Perlu gak PSA? Perlu. PSA itu, sorry. Search-nya perlu gak? Perlu. Pastiin ketika dicari lu nongol. Keyword-keyword apa yang perlu dicari? Ini yuk kita lakuin. Nah, live gimana? Nah, jujur, Affiliate Academy kita belum bikin live yang cetar. Gue belum bikin live cetar. Belum bikin live tiap hari. Kenapa? Karena fasenya menurut gue sendiri nih ya, itu perlu mungkin butuh waktu. Kalau misalnya gue mulai dari Oktober akhir ya, November awal, tepatnya November, Desember, Januari, Februari. Mungkin di Februari gue baru bakal siap-siap gitu buat bikin live. Gue bukan bilang, oh live-nya nggak siap, bukan. Tapi gue memang memperhitungkan ada waktu yang tepat yang dibikin supaya orang itu begitu mulai itu hasil gitu loh. Supaya lu nggak keluar duit terus, tapi
Gini, yang banyak orang lakuin adalah lu keluar duit terus, tapi ketika lu keluar duit, tapi lu nggak dapet hasil gitu kan. Jadi kan semua perlu di planning gitu. Jadi kalau kayak gini, ini yang bakal gue lakuin secara rumus-rumusnya gitu. Nah, dari sini bisa nggak ditiru sama kalian? Bisa. Nah, gimana? Kalau gue, ini kan gue tadi cerita produk gue ya. Produk gue, ini gue udah riset, gue udah lihat value creation-nya bagus. Kalau produk kalian, misalnya, gue punya gini, udah bagus belum ya? Gue nggak pede nih, terus gue nggak bisa jalan. Tenang. Sebenarnya ada cara gampang. Cara gampangnya adalah kayak gini. Kita bisa lakuin beberapa hal. Misalnya gini, lo testing produk yang udah dibikin. Kan sayang ya, misal gara-gara gue ngomong, produk creation kalian belum tentu bagus, lu langsung gue minder, terus gitu lu matiin. Ya nggak gitu juga. Lu cobain dulu, bener nggak? Gitu. Jangan-jangan prediksi gue salah kan, tapi gue nggak bilang produk kalian jelek. Gue juga nggak tahu. Cuman gue bilang, lu harus cek gitu kan. Lu tes dengan cara apa? Sesimpel begitu lu upload, 7 hari pertama lu jalanin ads yang namanya PSA. Pasti boncos, pasti. Gue bakal bilang lu jangan cari untung. Tapi di sini buat ngelihat produk lu ini ada traction-nya nggak? Ada yang mau makan nggak? Kalau ada yang mau makan, ada harapannya, kita bisa anggap ini produk bisa dijual. Tapi kalau 7 hari itu lu ternyata gagal, ganti. Berarti produk lu tuh nggak siap. Gitu ya, caranya kayak gitu ya. Nah, terus apa yang harus dilakuin nih gitu ya? Kalau gue jadi kayak lu, gue bakal tes, ini pasarnya kayak gimana. Setelah itu barulah masuk ke fase kedua. Fase kedua tuh mana? Fase yang gue bilang tadi tuh. Fase yang gue bilang tadi itu adalah ketika fase ini apa tuh namanya? Fase membanjiri dengan konten dan ads. Gitu ya, cari affiliate, hajar konten, hajar ads, hajar apa. Nah, udah gitu di sini baru nanti kita lihat udah oke, evaluasi bisa buat ke fase ketiga nanti live streaming dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, terus gini, gue tahu ngomongnya gampang, prakteknya susah. Tenang, kita demi udah punya sistemnya supaya kalian bisa ngelakuin apa yang gua lakuin tadi dengan cara gampang. Jadi demi itu kita punya beberapa produk. Ada pertama ada yang namanya service jasa launching produk. Jadi ketika lo jasa launching produk ini sambil ditesin nih, disiapin nih. Karena gini, ternyata ada temuan-temuan di mana kalau lo punya produk baru 7 hari pertama itu terjual sekian, itu TikTok bakal naikin di PSA. 1 bulan terjual sekian, bakal makin bagus posisinya. Nah, kita udah nyiapin buat seperti itu. Gitu ya. Dan yang tadi gue bahas, kayak ngebanjirin dengan konten, kita juga punya service yang namanya trending video, di mana gini, lu kalau nggak punya konten, bisa kita tagin. Kalau lu punya, gitu ya, gue udah bikin nih beberapa nih, gue udah lumayan lah, footage-nya nggak jelek-jelek amat, kita bisa pakai, kita bisa editing konten kalian, jadi ratusan video, dan kita bantu sebarin di banyak afiliator. Gitu ya. Nah, kayak gini kan bakal bikin makin cepet. Bener nggak? Di-adsin nggak? Pasti dong. Tapi budget test dari kalian. Fair dong. Bener nggak? Di-adsin. Nah, di situ lo bisa lihat hasilnya bakal kayak gimana. Ya, oke. Jadi itu dia tadi yang bakal gue lakukan. Nah, gue mau tahu pendapat kalian tentang strategi gue gimana. Lo tulis di komen. Jangan lupa buat like juga dan kirim ke teman-teman lo yang lain.